Timnas Indonesia berhasil mempermalukan tuan rumah Kamboja dengan skor 2-1 pada laga terakhir penyisihan grup A SEA Games 2023. Gol skuad Garuda Nusantara diciptakan Titan pada menit ke-9, yang mampu memanfaatkan kemelut di depan gawang Kamboja, dan Beckham Putra pada menit 51 lewat tendangan dari luar kotak penalti. Sedangkan, gol Kamboja dicetak Sin Sofan Makara pada menit 45+1. Pelatih Indra Syafri melakukan rotasi pemain pada laga penutup fase grup tersebut. Dia banyak menurunkan pemain yang pada pertandingan sebelumnya jarang atau belum dimainkan. Melihat performa Indonesia yang semakin meningkat, membuat Vietnam dan Thailand ketar-ketir. Mereka bahkan tidak mau bertemu Indonesia di babak semifinal. Berikut 5 alasan Indonesia akan menjuarai SEA Games 2023. Jangan lupa like, comment and subscribe bosku. Indra Syafri spesialis kelompok umur. Bagaimanapun, Indra Syafri menjadi pelatih yang kerap memberikan gelar untuk timnas Indonesia di kelompok umur, di tengah keringnya prestasi Indonesia di pentas internasional. Ini merupakan kesempatan kedua Indra Syafri untuk mengawal timnas Indonesia pada SEA Games, setelah pada 2019 meraih medali perak usai kalah dari Vietnam yang sedang bagus-bagusnya. Artinya, Indra Syafri sendiri sudah punya pengalaman pada SEA Games. Dan sebagai mantan direktur teknik, ia punya sumber bagus untuk memilih skuad terbaik pada kejuaraan ini. Skuad berpengalaman. Bukan hanya Indra Syafri yang punya pengalaman SEA Games, tapi sederet pemain dari skuad timnas Indonesia U22 ini juga punya pengalaman dari SEA Games sebelumnya. Setidaknya beberapa pemain sudah pernah masuk skuad SEA Games 2021, ketika di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, dan itu menjadi modal bagus untuk skuad Garuda Muda. Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Alveandra Dewangga hingga Witan Sulaiman. Mereka semua sudah pernah menjadi bagian skuad SEA Games, terlebih Witan yang memainkan SEA Games ketiganya. Kamboja punya kenangan indah untuk Indonesia. Kamboja pernah punya kenangan indah untuk timnas Indonesia U22 dan Indra Syafri. Pada Piala AFF U22 2019, Indonesia menjadi juara usai mengalahkan Thailand pada laga final. Kala itu, pelatihnya kebetulan Indra Syafri dengan skuad yang dihuni nama-nama seperti Osvaldo Hai, Sani Rizky, Marinus Wanewar, hingga Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman. Peak performance yang teratur. Peak performance atau puncak performa adalah hal yang tricky, tapi pembagian grup SEA Games 2023 ini menguntungkan Indonesia. Kita bisa berharap bahwa Indonesia akan mendapatkan puncak penampilan mereka secara teratur dan benar, karena lawan-lawan grup A bukan unggulan. Indonesia U22 harus bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan baik. Mereka hanya menghadapi Filipina, Myanmar, Timor Leste dan tuan rumah Kamboja di fase grup. Harapannya, timnas U22 lolos ke semifinal dan kemudian final dengan level lawan yang lebih kuat, tapi dalam posisi sudah siap karena telah mencapai top performa mereka. Perlu jadi catatan, bahwa timnas Indonesia U22 ini tidak melalui persiapan jangka panjang yang membosankan, dan pemain sendiri masih fresh selepas dari klub masing-masing. Timnas Indonesia yang paling ambisius. Timnas Indonesia U22 punya tekad dan motivasi tersendiri untuk bisa juara. Di tengah menyedihkannya sepak bola Indonesia usai gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, belum lagi tragedi Kanjuruhan yang seakan terlupakan. Ketimbang tim-tim lain, Indonesia mungkin paling ambisius dan menggunakan skuad yang paling top untuk bisa membela timnas U22, di mana tim-tim lain lebih mengedepankan pemain lebih muda atau bahkan pemain level B mereka. Banyak media Vietnam sekalipun mengulas bahwa timnas Indonesia U22 mungkin paling favorit untuk bisa juara, dari mulai fase grup yang menguntungkan hingga pemain-pemain yang digunakan adalah yang terbaik di level U22.